Ini peta kekuatan lawan timnas Indonesia jika sudah memastikan lolos ke babak kedua. Setelah memastikan lolos di babak kedua, Indonesia sudah ditunggu oleh 3 lawan berikutnya. Indonesia akan bertemu Irak, Vietnam, dan Filipina. 2 negara teratas di grup tersebut otomatis akan berhak lolos ke fase ketiga berikutnya. Peta kekuatan calon lawan Indonesia di ronde kedua jika menilik ranking FIFA, 3 calon lawan Indonesia memang memiliki peringkat yang lebih baik. Irak menjadi calon lawan Indonesia yang memiliki peringkat terbaik di grup F. Irak sendiri mampu bercokol pada peringkat 69 di peringkat FIFA. Pelatih tim nasional Irak, Yesus Casas, tak gentar dengan kemenangan besar Indonesia di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia itu. Dia merasa timnas Irak bisa mengalahkan Indonesia dan lolos ke Piala Dunia. Untuk diketahui, nantinya ajang paling bergengsi itu akan diikuti oleh 46 peserta. Sebelum tampil di putaran final, semua negara harus tampil di babak kualifikasi termasuk timnas Indonesia. Skuad Garuda pun telah melewati putaran pertama kualifikasi Piala Asia Zona Asia untuk menyingkirkan Brunei dengan agregat 12-0. Kami memiliki pertandingan yang sangat penting di kualifikasi Piala Dunia dan kami akan memastikan bahwa kami mencapai hasil positif untuk mencapai tujuan kami lolos ke final Piala Dunia, ungkap Yesus Casas. Fakta itu seakan menjadi tanda bahwa kekuatan Irak sebagai salah satu negara kuat Asia akan menyulitkan Indonesia. Skuad mentereng yang dimilikinya ditunjang dengan kualitas liga mumpuni yang dimiliki negara itu. Seakan menjadi sinyal bahwa butuh perjuangan keras bagi Indonesia untuk bisa memberikan perlawanan kepada Irak. Lalu Vietnam menjadi calon lawan Indonesia yang juga sudah mampu tembus peringkat 100 besar di ranking dunia. Hal ini dikarenakan kekuatan Vietnam sudah banyak diketahui oleh timnas Indonesia lantaran sudah terlalu sering bertemu di berbagai turnamen tingkat regional. Oleh karenanya, Indonesia berpeluang besar untuk mengalahkan Vietnam nantinya. Terlepas dari hasil kurang memuaskan yang kerap kali didapat Garuda setiap kali bertemu Vietnam, terutama saat era Pak Hang Seo, kini Indonesia punya kekuatan yang tampaknya jauh lebih baik untuk bisa mengimbangi ataupun mengalahkan Vietnam. Kemudian ada pula Filipina. Filipina memang masih memiliki ranking yang lebih baik ketimbang Indonesia. Mereka tercatat saat ini menempati peringkat 132, tepat 2 tingkat di atas Malaysia. Terlepas dari peringkat itu, sepak terjang Filipina dalam mengikuti beberapa turnamen regional tampak mengalami penurunan. Mereka tercatat kerap kali gagal lolos dari babak penyisihan grup Piala AFF dalam beberapa edisi terakhir. Hal itulah yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk melewati hadangan Filipina di babak kedua nantinya. Sintayong pun telah menaruh perhatian khusus ke Irak ketimbang Vietnam dan Filipina. Pemain timnas Indonesia dituntut percaya diri. Sintayong langsung memfokuskan timnas Indonesia untuk bersiap bertarung di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, khususnya saat bertandang ke Irak pada bulan November mendatang. Indonesia diharapkan dengan 2 laga tandang pertama yakni melawan Irak dan Filipina. Selain 2 tim tersebut, sebenarnya masih ada 1 lagi tim yakni Vietnam yang juga tergabung di grup F. Namun, laga melawan Vietnam baru diadakan pada Maret 2024 tahun mendatang. Sintayong juga mengindikasikan lebih menilai spesial Irak ketimbang Vietnam dan Filipina. Sintayong menaruh perhatian lebih ke Irak sampai mengirim tim analisnya ke laga tim berjuluk Negeri 1001 Malam itu. Dilansir dari Instagram Iraqi Football Gallery, terlihat dalam laga Yordania versus Irak, staf analis timnas Indonesia Ferry Patriadi dan Kim yang tertangkap kamera. Dalam postingan berikutnya juga terlihat ada analis timnas Indonesia Kim Jong Jin. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto membenarkan kabar itu. Menurutnya ketimbang Vietnam dan Filipina yang sering bertemu, Irak menjadi kekuatan baru yang belum pernah dilawan Indonesia. Pastinya, negara Irak lebih kuat daripada Indonesia. Jadi yang penting pemain harus percaya diri. Bahkan mereka, pemain timnas Indonesia nanti harus berani bermain di daerah lawan, ungkap Nova Arianto. Timnas Indonesia akan melawat ke kandang Irak, Basra International Stadium pada 16 November tahun 2023 mendatang. Federasi Sepak Bola Filipina meluncurkan kampanye dukungan penggemar untuk menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kampanye itu sebagai upaya untuk menghidupkan lagi hari-hari saat penggemar memadati Stadion Rizal Memorial untuk mendukung tim nasional. Saat Ascals memulai kampanye bersejarah kualifikasi Piala Dunia, tujuan kami adalah membuat mereka merasakan dukungan dari para penggemar. Mari kita mendukung tim kita dan menunjukkan bahwa kita mampu memadati Stadion Rizal Memorial. Mari kita pertahankan posisi kita demi tim dan negara kita, ujarnya. Stadion Rizal Memorial memiliki kapasitas 12.873 tempat duduk. Stadion yang berada di Manila itu telah ditetapkan sebagai tempat pertandingan timnas Filipina.
Penggemar selalu memainkan peran penting di balik kesuksesan tim nasional putra, kata Presiden PFF Mariano Araneta. Indonesia dipastikan akan menjalani 2 laga tandang pada November 2023 mendatang. Hal itu setelah Indonesia dan Filipina resmi bertukar status laga kandang di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya Indonesia dijadwalkan menjamu Filipina di kandang pada matchday kedua. Namun akhirnya status tuan rumah bertukar sehari setelah jadwal diumumkan. Indonesia lebih dulu melawat ke markas Filipina pada matchday kedua. Adapun skuad Merah Putih akan menjamu Filipina di kandang dalam matchday terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia. Sebelum bertanding ke markas Filipina, Indonesia lebih dahulu menantang Irak. Kedua laga tandang ini wajib dimaksimalkan skuad asuhan Sintayong. Keputusan bertukar status kandang pada match kedua kualifikasi ini disebut karena adanya Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah pada ajang yang digelar bulan November hingga Desember mendatang. PSSI tak mau ajang tersebut bentrok dengan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga menukar status kandang dengan Filipina dianggap sebagai solusi ideal. Ada Piala Dunia U17, jadi kita awal dulu, ungkap asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto. Bagaimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar.